Saya Nurfarida Devi Ramadhani, absen 20, kelas 11 MI2. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang prosedur syarat masuk. Disimak sampai habis ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian surat masuk, yang kedua, tujuan pengelolaan surat masuk, dan yang ketiga, langkah-langkah untuk mengelola surat masuk. Yang pertama, pengertian surat masuk. Surat masuk adalah surat yang diterima oleh suatu instansi, lembaga, organisasi dari pihak luar, baik melalui pos, kurir, email, maupun diserahkan secara langsung. Surat biasanya berisi informasi, permintaan, laporan, kerjasama, atau pemberitahuan yang berkaitan dengan kegiatan kantor. Dengan kata lain, surat masuk berperan sebagai alat komunikasi resmi antar kantor dengan pihak lain. Tujuan pengelolaan surat masuk. Tujuan pengelolaan surat masuk adalah untuk memastikan bahwa setiap surat diterima dengan aman dan tidak hilang. 2. Isi surat dapat segera diketahui oleh pihak yang berwenang. 3. Surat dicatat dan distribusikan dengan cepat dan tepat. 4. Dokumen surat dapat disimpan dengan rapi dan mudah ditemukan kembali bila diperlukan. Berikut tata cara pengelolaan surat masuk dengan baik. Yang pertama, penerimaan surat. Tahap pertama adalah penerimaan surat. Dilakukan oleh petugas tata usaha atau resepsionis. Langkah-langkahnya meliputi memeriksa surat dari berbagai sumber, memeriksa kelengkapan dari kondisi surat, menentukan apakah surat tersebut bersifat penting, rahasia, atau biasa. Langkah ini penting agar surat yang masuk tidak rusak, hilang, atau salah penanganan. Yang kedua, penyortiran surat. Setelah diterima, surat disortikan berdasarkan jenis surat, sifat surat, tujuan surat. Jenis surat dikategorikan menjadi 3, yaitu resmi, pribadi, atau rahasia. Sifat surat dikategorikan menjadi 3, penting, segera, atau biasa. Tujuan surat, kepada siapa surat ditujukan. Penyortiran memudahkan proses pencatatan dan pengiriman surat ke bagian yang tepat. 3. Pencatatan surat. Langkah berikutnya adalah pencatatan surat masuk. Pencatatan dilakukan di buku agenda surat masuk atau di dalam komputer. Informasi yang dicatat antara lain nomor urut surat, tanggal diterima, nomor dan tanggal surat, nama pengirim, ringkasan isi surat, dan yang terakhir tujuan surat atau nama penerima. Pencatatan ini berguna untuk melacak surat kapan aja jika diperlukan. Yang keempat, pendistribusian surat. Setelah dicatat, surat akan didistribusikan kepada bagian atau pejabat yang berwenang, biasanya disertai lembar disposisi berisi perintah pimpinan seperti mohon diproses dan harap ditindaklanjuti. Tujuan tahap ini adalah agar surat cepat sampai ke orang yang harus menanganinya. 5. Penyimpanan surat atau biasa disebut pengarsipan. Setelah surat selesai diproses, surat asli akan disimpan atau diarsipkan. Tujuannya agar surat tidak hilang dan mudah dicari kembali. Penyimpanan dapat dilakukan dengan beberapa sistem seperti yang pertama, sistem acap atau biasa disebut sistem huruf. Yang kedua, sistem nomor. Yang ketiga, sistem tanggal. Keempat, sistem subjek. Dan yang terakhir, sistem berdasarkan wilayah. Surat dapat disimpan secara fisik melalui map
atau ordner, maupun dapat disimpan melalui digital seperti scan atau file komputer. Pemeliharaan arsip yaitu tujuannya agar arsip tetap rapi dan awet. Petugas harus menjaga kebersihan dan keamanan ruang arsip, menghindari kerusakan akibat debu, air, atau serangga. Melakukan penyusutan arsip terhadap surat yang sudah tidak diperlukan sesuai jadwal retensi. Kesimpulannya, jadi surat masuk adalah surat yang diterima dari pihak luar dan perlu dikelola dengan baik. Tujuan pengelolaannya adalah agar surat dapat diproses dengan cepat, tepat, dan aman. Prosedur surat meliputi: pertama, penerimaan surat, 2. Penyortiran surat, 3. Pencatatan surat, 4. Pendistribusian surat, dan yang terakhir, penyimpanan surat. Dengan menjalankan langkah-langkah ini, kegiatan administrasi kantor akan menjadi lebih efektif, efisien, dan teratur. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.